Mas Dodi ngapain sih? Mas! Mas! Astagfirullahaladzim, Mas! Mas Doni! Mas Doni, ini apa? Kenapa sih ya teriak-teriak? Bikin malu aja kamu ya? Mas Doni pakai lagi narkoba. Bawa Pak, bawa. Dasar istri kurang ajar kamu ya. Jangan suami kamu sendiri. Biar kamu tobat, biar kamu tahu rasa. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Quran Surat Al-Maidah ayat 91. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali rasanya saya Mario Wirix dan rekan saya Angel Elga kembali menjumpai Anda pada acara Tawakal pada pagi hari ini. Assalamualaikum Angel. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tentu saja saya didampingi dan kita semuanya didampingi oleh Ustadz Mas Duki. Assalamualaikum Pak Ustadz Mas Duki. Waalaikumsalam. Mbak Angel gimana kabar? Mas Mario gimana kabar? Alhamdulillah baik. Mbak Nuni baik-baik. Alhamdulillah Pak Ustadz. Mbak Nuni silakan saja ceritakan permasalahan Mbak Nuni dan insya Allah nanti ada bimbingan dari Pak Ustadz Mas Duki juga. Silakan Pak. Jadi di sini ceritanya tentang mantan suami saya. Jadi mantan suami saya itu pecandu narkoba. Jadi di sini juga ada kekerasan. Sampai akhirnya kita bercerai. Mbak Noni mengetahui suaminya mengkonsumsi narkoba itu setelah menikah atau sebelum menikah? Terus setelah lamaran, baru lamaran. Iya, baru lamaran, jadi keluarga pulang semua. Terus tiba-tiba dia ke kamar mandi gitu kan, ke kamar mandi, terus kok lama sekali gitu kan. Terus saya penasaran, dia takut kenapa-napa kan, dia di kamar mandi, ternyata dia lagi make di situ. Ya, alhamdulillah acara lamarannya berjalan lancar ya. Alhamdulillah, Yang. Yang, aku ke kamar mandi dulu ya. Lain. Sebentar aja kamar mandi. Yaudah. Yaudah deh sana. Jangan lama-lama ya. Iya, Aneh banget sih. Kamar mandi aja lama banget. Mas Doni, ngapain sih? Mas Doni ngapain sih? Mas! Astagfirullahaladzim, Mas! Mas tega! Baru aja kita tunangan, Mas! Ya Allah, aku gak nyangka, Mas! Tapi Mbak Noni ada proses pacaran dengan suami? Cuma 2 minggu ya. Cuma 2 minggu. Karena itu makanya ketahuannya pas saat lamaran Pada itu saat ya. lamaran, sebelumnya nggak tahu kalau dia Pas begitu Mbak Noni tahu, apa reaksi suami pada saat itu? ya sempet gak ngaku aja sih gitu kan. Padahal kan melihat sendiri gitu kan di depan mata bahwa dia lagi menggunakan narkoba. Tapi pada saat lamaran itu, setelah Mbak Noni mengetahui suami memakai narkoba, diteruskan pernikahan itu. Pada saat itu kan baru lamaran kan? Iya. Ya, tapi diteruskan. Diteruskan karena ya soal kita udah nyewa gedung, terus udah catering. Mbak Noni nggak ingin memutuskan untuk mundur begitu? Ya karena ingat keluarga. Karena ini keluarga ya, karena malu kalau dibatalkan juga gitu ya. Iya benar. Ini Pak Ustadz, ini kan ceritanya Mbak Noni, pertemuannya juga sangat singkat, 2 minggu setelah mengetahui
calonnya ini baru lamaran ternyata menggunakan narkoba. Ini gimana nih hukumnya Pak Ustadz? Belum terlalu mengenal suami tapi sudah memutuskan untuk mengambil keputusan untuk menikah. Berkenalan secara singkat sebenarnya tidak ada masalah. Orang berkenalan secara singkat untuk menikah. Tapi biasanya memang akan lebih baik orang menikah itu karena ini adalah pasangan sehidup semati. Biasanya juga dilakukan berbagai tahap ya. Tahapan yang pertama tentu biasanya keluarga perempuan biasanya melakukan ya semacam penyelidikan untuk mencari tahu lebih jauh gitu ya tentang siapa calon ini, kira-kira seperti itu. Lalu yang kedua biasanya juga dalam agama itu disarankan untuk melakukan sholat istikharah ya. Sholat istikharah itu adalah sholat 2 rakaat kemudian meminta petunjuk kepada Allah, lalu kemudian bisa datang dalam bentuk, biasanya bisa dalam bentuk mimpi atau biasanya dalam petunjuk-petunjuk tertentu membuka Al-Quran, dia menunjuk pada kalimat apa gitu ya, apakah kalimatnya itu mengarah pada kalimat baik atau tidak. Dan itu biasanya dilakukan tidak hanya sekali, bisa dilakukan berkali-kali untuk meyakinkan. Itu sangat penting karena apa? Bahwa pernikahan itu adalah perjanjian agung ya. Allah menyebutkan kalimat pernikahan itu sebagai sebuah kalimat mitsaqon waliyullah. Mitsaqon waliyullah itu adalah perjanjian suci dan perjanjian agung yang di dalam Al-Quran hanya disebutkan 3 kali. Sebelumnya itu disebut adalah perjanjian antara Allah dengan para nabi-nabi. Nah, di sini pernikahan itu tingkatannya seperti itu. Sehingga karena begitu suci maka memang harus hati-hati kita. Nah, dalam pernikahan itu memang diperlukan perkenalan luar dalam. Makanya di Muslim itu ada namanya ta'aruf itu ya. Ta'aruf, saling kan mengenal. saling itu. mengenal Betul, dulu ya Pak Ustadz betul. ya. Iya, Nah, betul. yang ingin saya tanyakan itu zaman dahulu, pada saat zaman Nabi, apakah ada narkoba itu atau obat-obat terlarang seperti itu? Sebenarnya memang di zaman Nabi itu ada, yaitu apa? Yaitu meminum barang yang memabukkan, jadi khamar gitu. Itu ada 4 ayat di dalam Al-Quran. Ayat-ayat yang pertama itu dijelaskan tentang betapa khamar itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena memang Aisyah pernah menyatakan sabda dari Rasulullah, andaikan ketika itu Islam langsung melakukan pelarangan ya terhadap orang minum khamar karena budayanya sangat kuat, dipastikan masyarakat tidak akan tunduk, tidak akan taat. Oleh karena itu dijelaskan terlebih dahulu bahwa khamar itu berbahaya tapi mengandung manfaat. Lalu ada ayat yang lain yang turun bahwa janganlah Anda sekalian melakukan sholat sementara Anda itu dalam keadaan mabuk. Jadi pada waktu itu para sahabat itu mabuk-mabuk itu sholat. Ada pernah kejadian seperti itu. Sampai kemudian akhirnya terakhir Sayyidina Umar merasakan betapa berbahayanya kalau khamr ini tidak dilarang dan bermohon dan bermunajat pada Allah, ya Allah tolonglah segera, khamr ini sangat berbahaya, tolonglah Allah ini agar dilarang. Dan rupanya doanya Sayyidina Umar itu kemudian dikabulkan, lalu turunlah ayat yang terakhir tentang pelarangan khamr secara total. Mbak Nani, ini kan Mbak Nani setelah mengetahui suami pecandu narkoba sempat direhab. Sempat sebelum menikah, sempat direhab 2 bulan. Setelah itu Mbak Nani tetap memutuskan menikah dengan suami setelah direhab. Pada saat diajak rehab, Mbak Nani yang mengajak atau memang keinginan dari suami? Dari keluarga juga ya. Dari keluarga. Oh, satu keluarga sudah mengetahui. Jadi keluarga dia aja gitu. Keluarga dia sempat sih nggak tahu gitu kan. Sebelumnya nggak tahu kalau dia tuh narkoba. Sampai akhirnya ketahuan yang di kamar mandi. Terus akhirnya dibawa ke rehabilitasi karena saya kasih tahu semua kan bahwa dia make gitu loh, dia pecandu gitu kan. Akhirnya ya udah akhirnya ya
tetap aja direhab. Udah kita rehab dulu, baru nanti dilanjutin pernikahan ya. Karena maksudnya mungkin biar ini dulu ya. Ya, biar Mbak Nuni juga biar bener dulu yakin dianya kalau suaminya kan. juga akan Iya. bisa sembuh. Betul. Gitu. Tapi Iya. pada saat itu memang sembuh, memang di rehab itu ada kebaikan. Gitu. Enggak juga sih ya. Upaya apa lagi yang Mbak Nuni lakukan? Gitu? Jadi waktu pas setelah menikah sama dia, saya sempat nemuin juga di tas kerjanya dia. Terus saya tanya itu apa gitu kan. Tetap nggak ngaku juga gitu kan, nggak ngaku juga. Akhirnya kita sempat bertengkar hebat. Terus dia sempat mukul saya juga. Mas sudah pulang. Mas Doni, Mas Doni, Mas Doni ini apa? Kenapa sih ya, teriak-teriak? Bikin malu aja kamu ya. Mas Doni pakai lagi narkoba. Ini buktinya, Mas. Astagfirullahaladzim, Mas. Mas pakai lagi narkoba. Iya, ini emang barang gue. Masalah buat lo, ha? Mas tega, Mas. Gue nggak bisa ngilangin barang ini, ha? Kamu nggak mikirin anak kamu, tega kamu ya? Ah, berisik banget kamu ya. Astagfirullahaladzim, Mas. Mas tega, Mas. Terus Mbak Noni ini pada saat memutuskan lagi menjalankan perjalanan rumah tangga ya itu apa yang di pikiran Mbak Noni? Kan sudah tahu nih suami setelah direhab tidak sembuh, malah melakukan kekasaran terhadap Mbak Noni gitu. Selanjutnya itu rumah tangga itu bagaimana? Ya terus-terusan dia berusaha ngeyakinin saya bahwa saya mau bertobat gitu kan, saya mau berubah. Ternyata nggak ada perubahan. Iya. Jadi pada saat dia mampir di rumah, saya sempat lapor ke polisi. Dia ditangkap dan udah berkali-kali saya minta cerai, dia nggak mau. Jadi biar dia minta ke polisi, baru saya bisa bercerai sama dia gitu. Pak, ini benar rumah Pak Doni? Saya izin. Gedor aja, Pak. Gedor aja. Permisi. Permisi. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Benar ini dengan Pak Doni? Iya benar, Pak. Ada apa ini, Pak? Anda kami tangkap karena saya mendapat laporan Anda ini menggunakan narkoba. Benar kamu yang laporin? Iya, emang aku yang melaporin kamu. Mana buktinya? Aku punya buktinya, Pak. Aku tahu. Jangan diam. Laporin itu. Diam kamu. Tenang. Ya. Nih, Pak. Buka aja di situ tuh semuanya. Tega dia. Ini apa? Bawa aja, Pak, bawa biar dia tobat. Bawa, Pak, bawa. Kurang ajar kamu ya. Jalan suami kamu sendiri. Biar kamu tobat, biar kamu tahu rasa. Tapi rumah tangga masih menjalankan rumah tangga atau sudah berpisah? Setelah dia masuk penjara, saya langsung minta cerai. Mungkin diangkat dulu aja. Halo, ya Mas? Kamu di mana? Aku lagi di Antv, lagi ikut tawakal. Kenapa? Antv yang di Kuningan. Iya, kamu gak usah Ya kesini. udah deh, aku. Gak usah, aku gak usah. kesana ya. Ngapain kamu kesini? Gak usah, Mas. Ngapain? Jangan, aku lagi dekat-dekat situ. Ih, gak usah. Aku Ngapain kesana aja ya, sih? oke. Gak usah, Mas. Halo? Mas?
itu mantan suami Mbak? Iya, mantan suami saya. Dia suka nelpon nggak jelas gitu. Kalau cerita Mbak Noni ini dari tadi kita dengarkan gitu ya. Ini kan Mbak Noni yang melaporkan suaminya sampai ditangkap oleh polisi gitu. Dalam hukum Islam itu boleh nggak sih Pak Ustadz seorang istri melaporkan suaminya gitu? Ya, saya kira ketika seorang istri itu menghadapi satu kondisi yang memang akan mengarah pada bahaya terhadap keluarga, terhadap diri, ya itu tidak masalah. Kalau untuk kebaikan ya Pak Ustadz? Untuk kebaikan. Apalagi tadi kan juga sudah dilakukan rehabilitasi ya. Berarti yang dilakukan Mbak Noni ini tidak sepenuhnya salah ya Pak Ustadz? Tidak sepenuhnya salah. Bahkan juga dia bercerita tadi, bahkan kemudian dia memutuskan cerai. Karena apa? Karena memang dalam prinsip-prinsip suami istri atau keluarga yang kita sebut tadi sudah ada dalam proses sebuah perjanjian agung, tapi kemudian prinsip-prinsipnya dilanggar, memang mestinya cerai itu dilakukan oleh pihak laki-laki terhadap perempuan. Tapi dalam hal tertentu, di mana kewajiban-kewajiban dasar dari seorang suami terhadap istri tidak dilakukan dengan baik dalam waktu-waktu tertentu yang memang juga sudah batas kesabaran seorang istri sudah tidak bisa ditolerir gitu, maka memang itu ada satu istilah namanya fasah, ya kan? Fasah itu adalah proses penceraian dari istri minta cerai kepada hakim ya, kepada hakim pengadilan, dan itu bisa jatuh cerai dalam prosesnya. Selain kekerasan, mengetahui suami narkoba gitu ya, apa yang membuat Mbak Noni ini tidak bisa bertahan lagi gitu, benar-benar yang merasa oh sudah saya tidak bisa memaafkan lagi gitu, apa? Bohongnya kali ya, Banyak bohongnya. terus dia sempat gitu. Tadi Mbak Noni juga sempat cerita ya di ruang make up tadi kita ketemu ya, Mbak Noni cerita juga katanya sempat mencuri mahar Mbak Noni gitu. Sempat menjual malah. Menjual. Oh, maharnya dijual. Maharnya dijual. Mas ngapain? Kamu mau ngapain Mas? Ini kan perhiasan aku. Aku pinjem dulu, nanti aku ganti. Enggak Mas, jangan. Ini kan Mas kawin kita. Bawel kamu lah. Buat apa sih Mas? Mas mau beli narkoba lagi? Kalau ya emang kenapa? Enggak Mas. Dah, sana. Astagfirullahaladzim Mas. Ustadz, ini bagaimana nih Pak Ustadz? Seorang suami mencuri mahar istri lalu dijual, hukumnya apa itu Pak Ustadz? Ya nggak boleh. Itu sangat dilarang. Bahkan itu juga ada satu ayat di dalam Al-Quran bahwa terhadap mahar-mahar istri yang sudah diberikan itu tidak boleh ditarik kembali. Mbak Noni setelah Mbak Noni bercerai, kehidupan Mbak Noni dan anak-anak juga akan lebih tenang ya, berarti ya sekarang ya. Tapi keluarganya sih yang jadi jauh sama saya terus marah gitu kan, karena dikiranya saya sengaja gitu nelfon polisi untuk nangkep anaknya, terus dibilang biar saya bisa kawin lagi gitu kan. Kenapa keluarganya bisa berpikir seperti itu? Ya karena gimana ya, dari awal juga keluarganya udah bohong gitu kan. Jadi mungkin dia mau ngasih yang terbaik buat anaknya, tapi saya yang dizolimi gitu kan, dia bohongnya juga. Jadi keluarga membohongi apa? Awalnya kan dia nggak jujur kalau anaknya itu pakai. Pemakaian Awalnya udah tahu, ya. Cuman dulu samar-samar juga gitu loh. Jadi kok sering banget gitu waktu pacaran tuh ke rehabilitasi gitu kan, kayak di pondok pesantren. Terus saya tanya ngapain gitu kan. Terus ini lagi ngobatin ginjal gitu kan, atau pengobatan gitu. Kalau perlakuan suami sama anak Mbak Noni bagaimana? Apakah baik ataukah malah sama juga perlakuan? Kalau sama anak sih baik ya, cuman ya gitu loh. Jadi sikap anak-anak terhadap suami bagaimana begitu? Anak-anak tahu nggak apa yang terjadi sama
Bu Noni dan ayahnya? Pada akhirnya tahu. Tahu. Lalu sikap anak-anak bagaimana? Ya sikap anak saya sih biasa aja. Cuman kadang dia memang nggak mau ketemu sama ayahnya lagi. Gitu. Oh dia gak mau ketemu. Iya. Oh yang tadi telepon gitu. Masuk dulu. Biarin Pak. Kamu malu-maluin aku aja sih. Gini aja. Bapak di sini, ini kan kita lagi syuting Pak. Nggak enak kalau misalkan ribut-ribut. Bapak janji sama kita bisa ngobrol baik-baik. Sekalian aja nih kan ada permasalahan. Bisa langsung tanya sama Ustadz ya, atau kita ngobrol baik-baik di sini kita cari solusinya. Pak Ustadz saya nggak mau Pak Ustadz. Gak apa-apa, Mbak Noni. Udah kamu ngapain lagi sih kesini Mas? Aku udah sering tahu nggak minta maaf sama aku Mas. Udahlah. Anak kamu juga nggak nyari kamu tahu nggak? Udah, Mbak Noni. Mbak Noni. Gini deh. Kita pakai begini sama. Nggak usah bertengkar. Gini deh Mbak Noni. Nggak usah bertengkar. Kamu udah sering kayak begini. Kamu ngomong kamu berubah. Ayo, Tapi mana? Tolong Pak. Ya. Tolong. Demi anakku Pak. Iya. Ayo, udah ya. Aku udah sakit tahu Udah ya. Mbak Noni. Ayo, udah ya. Selesaiin ya. Selesaiin baik-baik ya. Ayo. Mumpung ada Pak Ustadz nanti kita tanya langsung ya. Tahan emosi ya, nggak enak kok soalnya kalau Mbak Nuni juga tahan emosi. Mas apa namanya? Doni Pak. Mas Doni. Saya kira juga tahan emosi. Saya kira itu. Gini deh, Mas. Ya. Mas. Iya. Iya. Iya boleh. Mas kalau ini pakai topeng dulu ya. Nih, sabar ya. Ya, jadi tadi Bapak Doni ya. Ya ini ada yang ingin disampaikan mungkin sama istrinya. Jadi tolong jangan marah-marah ya. Kita coba dengarkan di sini. Nyampaikan dulu ya. Silakan. Pak, saya memang bersalah ke kamu, ke anakku. Aku minta maaf yang sebesar-besarnya, Pak. Kamu kan udah sering ngomong kayak gitu sama aku. Tapi sekarang aku benar-benar berubah, Pak. Tolonglah, Pak. Ya aku tuh gak percaya lagi sama kamu. Kamu tuh kan udah sering ngomong seperti itu sama aku, Mas. Aku kasih kesempatan terus sama kamu. Kamu begitu, kamu tuh nyakitin aku. Kamu tuh udah pernah kasar sama aku, tahu nggak, Mas? Iya, aku akuin, Pak. Aku kasar, Pak. Mas Dodi. Mungkin begini, Mas. Mbak Noni, kan ada Pak Mbak Ustadz Noni ya. Coba cari solusi. Jadi solusi yang terbaik ini kan Mas Doni itu sudah cerai ya dengan Mbak Nuni ya, sudah cerai. Karena sudah cerai maka tidak bisa melakukan satu proses hubungan yang seperti kita masih berkeluarga. Itu yang paling pokok. Nah, sehingga dengan demikian prinsip perceraian itu membatasi batas-batas halal dan haram ya. Lalu yang kedua, karena ini adalah Mas Doni punya putra, punya turunan. Saya kira Mas Doni juga masih punya hak ya untuk bersilaturahim, untuk menjenguk terhadap putranya. Bahkan Mas Doni juga masih punya kewajiban untuk membiayai pendidikannya ataupun biaya hidupnya sehari-hari. Itu saya kira hal yang mesti ditegaskan pada kesempatan ini supaya Mas Doni tidak hanya sekedar misalnya saya kapok, saya mau kembali, tapi prinsip dasar mengenai kewajiban-kewajibannya juga harus ditunaikan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga tentu saja kalau memang ada ingin proses kembali, ya, ingin proses kembali, nah, karena ini masih cerai pertama, tolak satu, maka sebenarnya bisa kembali. Nah, tinggal persoalannya apakah Mbak Nuni bisa menerima terhadap proses kembali untuk berkeluarga itu sangat tergantung kepada masing-masing pihak untuk melakukan pendekatan masing-masing. Akan bagus sebenarnya itu bisa dilalui terlebih dahulu proses kembali rujuk itu apabila Mas Doni memenuhi berbagai kewajiban-kewajiban yang selama ini menjadi tanggung jawab Mas Doni terhadap keluarga. Satu contoh misalnya tadi soal anak dan seterusnya. Dan terutama sebenarnya Mas Doni yang penting itu adalah perilaku. Kita kan tidak boleh berbuat kasar terhadap istri ya. Contoh yang
dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangankan memukul, ketika keluar dari rumah lama lalu kembali ke rumah istrinya, lalu istrinya tertidur, maka Rasulullah itu tidak berani mengetok pintu rumah, bahkan beliau tidur di depan pintu, saking menghargai istrinya supaya jangan sampai tidurnya istri itu terganggu. Sekarang Mas Doni sudah betul-betul sembuh atau bagaimana? Sekarang sih masih pengobatan. Ya, cuman di sana kita sadar kita punya keluarga yang sayang sama kita. Terus, kenapa kita sia-siain gitu? Jadi saya harapannya Mas Doni pengen kembali dengan istri dan anak kembali. Saya pengen memulai hidup yang baru lagi. Jadi bagaimana Mbak Noni? Apakah bisa menerima suami lagi? Kalau dari saya, ya saya pikir udah sering ya saya kasih kesempatan kayak seperti ini. Juga saya udah tenang seperti ini gitu kan. Ya saya pengennya hubungannya ya baik aja seperti dulu. Kalau lebih tadi lagi, kayaknya enggak deh ya. Karena saya udah hubungan baik tapi tidak ingin dalam hubungan suami istri ya. Jadi ada dua pola Mas Doni ya, hubungan baik tetapi tidak suami istri karena ada anak. Gitu ya. Lalu yang kedua yang diinginkan oleh Mas Doni adalah hubungan baik untuk kembali suami istri. Gitu. Mungkin tahap pertama begini Mas Doni, tahap pertama terima dulu opsi dari Mbak Noni. Jadi berhubungan baik terlebih dahulu. Lalu kewajiban terhadap anak dipenuhi. Mungkin coba dalam 2-3 bulan hubungan baik itu, bahkan mungkin setengah tahun, bahkan mungkin setahun. Nah disitulah kemudian ada semacam evaluasi dari Mbak Noni terhadap pola hubungan ini, dan siapa tahu jodoh itu kembali. Saya kira satu jalan terbaik seperti itu, Mas Doni ya. Gimana Mas Doni, bisa dibilang gitu ya? Jujur ya Pak, saya selama di sana pengennya bersatu lagi Pak. Iya, kita tahu itu maunya Mas Doni, dan itu pantas harus dihargai juga oleh Mbak Noni ya, jadi ingin kembali. Tapi Mbak Noni kan juga mencatat sejumlah track record ya. Track recordnya selama ini seperti apa. Makanya tunggu dulu, sabar dulu Mas Doni ya. Nah sehingga nanti mudah-mudahan dengan masing-masing berdoa, mudah-mudahan bisa. Kalau itu yang terbaik. Jadi berdoalah kepada yang di atas, Mbak Noni ataupun Mas Doni, bahwa kembali berkeluarga, suami istri dengan anak itu adalah yang terbaik. Kalau itu memang terbaik, itu akan ditakdirkan Allah. Kira-kira seperti itu ya. Ya mungkin Mas Doni juga mulai memupuk kepercayaan supaya Mbak Noni juga mulai percaya dengan Mas Doni. Buktikan kalau Mas Doni ini keluar dari rehab, bisa total sembuh, tidak menyentuh narkoba lagi, barang haram itu. Baik Pak Ustadz, kalau kesimpulan dari permasalahan Mas Doni dan Ibu Noni ini bagaimana? Ada dua kesimpulan ya sebelum mengakhiri event yang menurut saya menarik buat pelajaran kita bersama ya semuanya, dan kita terutama juga pada pemirsa. Pelajaran pertama memang ada satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang terkait dengan Mas Doni, yaitu la darara wa la dirar. Itu hadis sahih yang artinya janganlah engkau yaitu membuat hal yang membahayakan terhadap diri sendiri. Wala dirara, dan janganlah Anda juga atau engkau jangan membuat bahaya terhadap orang lain. Jadi itu saya kira narkoba itu adalah hal yang bisa membahayakan terhadap diri sendiri dan tidak bisa berbahaya terhadap orang lain. Dan ini sekarang dialami oleh Mas Doni, dan alhamdulillahnya nilai positifnya bahwa Mas Doni sudah ingin sembuh dari itu, berubah. Ada niat baik seperti itu, ada ingin berubah dari seperti itu, bahkan ingin kembali dalam haribaan keluarga dengan Mbak Noni. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kesimpulan yang kedua itu adalah prinsip yang dimaui oleh Mbak Noni, yaitu apa? Prinsip sukarela. Jadi jangan sampai niat kembali ada pemaksaan, nggak boleh. Jadi prinsip sukarela. Oleh karena itu tadi Mbak Angel sudah memberikan tahapan yang cukup bagus. Tahapan pertama itu adalah berbaik terlebih dahulu. Kewajibannya terhadap anak itu seperti apa. Baru setelah itu kalau ada prinsip sukarela maka bisa menikah kembali. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan itu, amin, Allahumma amin, untuk Mas Doni dan Mbak Noni. Kira-kira seperti itu.
Baik Mas Doni, semoga saja yang disampaikan Pak Ustadz ini bisa menjadi pelajaran buat Mas Doni ya. Mungkin yang dimaksud di sini adalah mencoba memberi waktu kepada Mbak Doni untuk bisa mungkin menerima lagi nanti. Ya, kita doakan yang terbaik buat Mas Doni dan juga Ibu Noni sama anaknya ya. Baik pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menarik sekali kasus pada pagi hari ini, tapi cukup di sini dulu acara Tawakal pada pagi hari ini. Saya Mario Wiriks dan rekan saya Angela Ida pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.